Tuan Li berjalan ke tepi sungai, memperhatikan wajahnya dengan seksama. Baru saja membungkuk, golok pemotong kayu jatuh ke dalam sungai. Tuan Li gelisah dan terus menggosok tangannya. Sedang berpikir untuk melompat ke bawah. Tiba-tiba muncul seekor jincan besar dari dalam air. Seluruh tubuhnya berkilauan emas. Belum sempat Tuan Li bereaksi, jincan tiba-tiba mulai berbicara. Saudaraku, jangan terburu-buru. Golokmu sudah aku telan ke dalam perutku. Mataku terbuat dari batu permata. Ambil satu saja. Sebagai ganti golokmu, bagaimana? Tuan Li segera melambaikan tangannya setelah mendengar. Golok ini hanya beberapa keping tembaga. Mana bisa aku mengambil matamu? Segera keluarkan golok itu. Saya akan mencari cara untuk memperbaikinya. Jincan berkata, kalau begitu, tunggu setengah jam. Ketika setengah jam berlalu, Jincan membuka mulutnya yang besar. Ternyata mengeluarkan sebuah golok emas. Tuan Li melihat golok itu di tangannya. Terkejut dengan mata yang membelalak. Golokku terbuat dari besi. Yang ini terbuat dari emas. Aku tidak bisa menerimanya. Jincan perlahan-lahan tenggelam. Ini adalah yang seharusnya kau dapatkan. Setelah berkata demikian, ia menyelam ke dalam air dan menghilang. Tuan Li tidak punya pilihan. Akhirnya ia pulang dengan membawa golok emas. Keesokan harinya, ia pergi ke kota untuk menjual golok. Jia tua, orang kaya di kota itu, melihatnya. Tuan Jia merasa curiga. Seorang pengembara miskin. Bagaimana mungkin ada golok pemotong kayu emas? Dia menduga golok ini pasti memiliki latar belakang. Dia memohon dan mengemis kepada Li tua, baik mengundang untuk minum maupun makan. Akhirnya berhasil mendapatkan informasi dari mulut Tuan Li. Tuan Jia sangat gembira di dalam hati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia membawa golok pemotong kayu dan pergi ke teluk. Sengaja melemparkan pisau dapur ke dalam air. Berjongkok di tepi sungai berpura-pura menangis. Ternyata Jincan muncul lagi. Dia mengatakan bahwa golok itu telah ditelannya. Meminta Tuan Jia untuk mengorek golok dari dalam matanya. Tuan Jia sangat senang mendengarnya. Dia mengulurkan tangan dan mengorek keluar sebuah batu permata hijau yang bening dan bersinar. Matanya berbinar-binar. Batu permata itu aku mau. Saya juga ingin golok pemotong kayu emas. Sambil berkata, dia mengeluarkan harapannya. Dengan cepat menyebarkannya ke arah Jincan. Mengangkat Jincan dan berlari pulang. Dia mengurung Jincan di dalam kandang. Mencari tumpukan panci rusak dan besi tua. Memaksa Jincan untuk mengeluarkan emas. Tuan Li yang sedang menebang kayu melewati depan rumah Tuan Jia. Melihat Tuan Jia sedang memamerkan batu permata hijau kepada orang lain. Hatinya tiba-tiba terasa berat. Bukankah ini mata Jincan? Dia menduga bahwa Jincan mengalami kesulitan karena dirinya mendekat untuk membeli batu permata di tangan Tuan Jia. Tuan Jia melihatnya dengan curiga. Kamu si miskin, bisa beli ini? Saya juga ingin golok pemotong kayu emas. Rumah saya ada 3 kamar. 5 bahkan uang dari penjualan golok pemotong kayu pun akan saya berikan padamu. Tuan Jia sengaja berpura-pura kesulitan. Sebenarnya, berkat kamu, saya bisa menangkap Jincan. Anggap saja ini sebagai membalas budi padamu. Barulah dia memberikan batu zamrud kepada Tuan Li. Tuan Li merasa sangat cemas dan marah. Akhirnya,